Pernahkah Anda bertanya, kenapa kita perlu melakukan penilaian kinerja penyedia? Yuk kita cari tahu bersama jawabannya. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025, Pasal 11 Ayat 1 huruf M, pejabat pembuat komitmen atau PPK memiliki tugas untuk melakukan penilaian kinerja penyedia. Tugas PPK untuk melakukan penilaian kinerja penyedia juga diamanatkan pada Peraturan Lembaga Nomor 4 Tahun 2021 tentang pembinaan pelaku usaha pengadaan barang jasa pemerintah. Pada Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018, penilaian kinerja penyedia mendukung sasaran berupa menguatnya upaya pencegahan korupsi di dunia usaha. Penilaian kinerja penyedia juga mendukung pelaksanaan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 dalam hal peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam mekanisme pengadaan barang jasa melalui e-procurement. Kegiatan ini bukan sekedar formalitas, tapi bagian dari transparansi dan akuntabilitas pengadaan. Penilaian kinerja penyedia barang jasa merupakan aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan. Penilaian didasarkan pada kinerja penyedia dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditetapkan dalam kontrak. Penilaian kinerja penyedia bertujuan untuk mewujudkan tertib penyelenggaraan pekerjaan dalam rangka menjamin kualitas barang jasa hasil pekerjaan penyedia, memperoleh profil penyedia berdasarkan kinerja dalam pelaksanaan kontrak, melaksanakan mitigasi risiko pelaksanaan pekerjaan, menghasilkan umpan balik bagi penyedia untuk dapat meningkatkan kinerjanya berdasarkan pada hasil kinerja sesuai kontrak, dan memberikan indikator peningkatan kapasitas yang dibutuhkan oleh penyedia. PPK dapat melakukan penilaian kinerja setelah penyedia melakukan serah terima hasil pekerjaan kepada PPK melalui berita acara serah terima dan atau berita acara serah terima akhir. PPK menghentikan kontrak karena keadaan kahar dan pekerjaan tidak dapat dilanjutkan atau diselesaikan, atau PPK melakukan pemutusan kontrak karena kesalahan penyedia. Dalam melakukan penilaian, PPK dapat dibantu oleh pengelola pengadaan barang jasa, tenaga ahli, atau pihak lain yang kompeten. Namun, tetap dikoordinasikan dengan PPK sebagai penanggung jawab hasil pekerjaan. Pada praktiknya, banyak PPK yang hanya berhenti pada tahapan serah terima pekerjaan dan belum menginput dokumen pelaporan pada SPSE, sehingga penilaian penyedia pun menjadi terabaikan. Berdasarkan data dari Sistem Informasi Kinerja Penyedia atau SIKAP, pada tahun 2024 tercatat sebanyak 656 paket di instansi Kementerian ATR BPN. Dari jumlah tersebut, hanya 64,9% yang telah dinilai, sementara sisanya sebesar 35,1% atau setara dengan 231 paket masih belum dilakukan penilaian. Dengan melakukan penilaian kinerja penyedia, data di SIKAP menjadi lebih valid. Hal ini karena hasil penilaian PPK berdasarkan data dan fakta di lapangan yang menggambarkan kinerja penyedia secara objektif. Penilaian juga meningkatkan kualitas basis data, sehingga semakin bermanfaat untuk mendukung proses seleksi penyedia. Selain itu, penilaian juga berperan penting dalam mencegah penyedia bermasalah untuk kembali memenangkan paket. Sebaliknya, jika penilaian diabaikan, pemetaan penyedia menjadi sulit, sehingga penyedia bermasalah berpotensi kembali terpilih. Kondisi ini pada akhirnya akan meningkatkan risiko terjadinya gagal kontrak. Jika penilaian kinerja dilakukan secara konsisten, UKPBJ akan memiliki basis data yang valid sebagai dasar pengambilan keputusan. Hal ini tidak hanya meningkatkan kualitas dalam pemilihan penyedia, tapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses pengadaan.
Penilaian kinerja penyedia bukan hanya mendukung kualitas pengadaan, tetapi secara langsung akan mendorong peningkatan nilai ITKP yang menjadi salah satu tolak ukur kinerja UKPBJ oleh LKPP. ITKP menilai sejauh mana pengadaan dilaksanakan dengan baik, transparan, dan akuntabel. Salah satu indikator untuk penilaian ITKP yaitu pemanfaatan sistem informasi pengadaan, termasuk salah satunya yaitu SIKAP. Terdapat 4 aspek dalam menilai kinerja penyedia, yaitu aspek kualitas dan kuantitas, aspek biaya, aspek waktu, dan aspek layanan dengan indikator dan bobot masing-masing seperti yang tertera pada tabel. Berikut merupakan kriteria dan skor penilaian kinerja aspek kualitas dan kuantitas pekerjaan serta aspek biaya, di mana setiap aspek memiliki 3 tingkat kriteria, yaitu cukup, baik, sangat baik, dengan skor 1 hingga 3 yang memiliki uraian penilaian tersendiri untuk setiap aspeknya. Berikut merupakan kriteria dan skor penilaian kinerja aspek waktu dan aspek layanan. Setiap aspek juga memiliki 3 tingkat kriteria yaitu cukup, baik, sangat baik, dengan skor 1 hingga 3 yang memiliki uraian penilaian tersendiri untuk setiap aspeknya. Sebelum memulai penilaian kinerja penyedia, pastikan semua dokumen kontrak sudah lengkap dan sudah terunggah di SPSE. Dokumen tersebut antara lain surat penunjukan penyedia barang jasa atau SPPBJ, surat perintah kerja, SSKK atau SUSPK, surat perintah mulai kerja, berita acara serah terima, serta berita acara pembayaran. Pastikan bahwa status kontrak adalah selesai. Klik tombol penilaian, maka PPK akan diarahkan ke halaman penilaian kinerja di SIKAP. Pada paket yang akan dilakukan penilaian, klik tombol berikan penilaian. Terdapat 4 indikator yang harus dinilai. Indikator penilaian pertama yaitu kualitas dan kuantitas pekerjaan. Klik tombol berikan penilaian. Bobot untuk indikator ini yaitu sebesar 30%. PPK dipersilahkan untuk memberikan penilaiannya dengan memilih jawaban yang sesuai dengan kinerja penyedia terhadap kualitas dan kuantitas pekerjaan. PPK dapat memasukkan komentar tambahan jika diperlukan. Jika penilaian sudah sesuai, silakan klik tombol kirim penilaian. Akan muncul pop-up konfirmasi sebelum penilaian benar-benar tersimpan. Beri checklist pada keterangan konfirmasi lalu masukkan kata konfirmasi yakin. Kemudian klik tombol simpan. Dengan begitu, penilaian untuk indikator kualitas dan kuantitas pekerjaan berhasil tersimpan. Lanjutkan untuk penilaian kedua yaitu layanan. Bobot untuk indikator ini yaitu 20%. PPK dipersilahkan untuk memberikan penilaiannya dengan memilih jawaban yang sesuai dengan kinerja penyedia terhadap layanannya, dan dapat memasukkan komentar tambahan jika diperlukan. Jika penilaian sudah sesuai, silakan klik tombol kirim penilaian. Akan muncul pop-up konfirmasi sebelum penilaian benar-benar tersimpan. Beri checklist pada keterangan konfirmasi lalu masukkan kata konfirmasi yakin. Kemudian klik tombol simpan. Dan penilaian untuk indikator layanan berhasil tersimpan. Lanjutkan untuk penilaian ketiga yaitu indikator waktu. Bobot untuk indikator ini yaitu 30%. PPK dapat memberikan penilaiannya dengan memilih jawaban yang sesuai dengan kinerja penyedia terhadap waktunya dan memasukkan komentar tambahan jika diperlukan. Jika sudah, klik tombol kirim penilaian. Beri checklist pada keterangan konfirmasi lalu masukkan kata konfirmasi yakin. Kemudian klik tombol simpan. Dan penilaian untuk indikator waktu berhasil tersimpan. Lanjutkan untuk penilaian keempat yaitu biaya. Bobot untuk indikator ini yaitu 20%. PPK dipersilahkan untuk memberikan penilaiannya dengan memilih jawaban yang sesuai dengan kinerja penyedia terhadap biayanya. Dan masukkan komentar tambahan jika diperlukan. Jika sudah, klik tombol kirim penilaian.
Beri checklist pada keterangan konfirmasi lalu masukkan kata konfirmasi yakin. Kemudian, klik tombol simpan. Dan penilaian untuk indikator biaya berhasil tersimpan. Dengan begitu, PPK telah berhasil melakukan penilaian untuk semua indikator. Akan terdapat informasi total bobot nilai, skor, dan predikat kinerja penyedia. Untuk materi lebih lanjut, silahkan pindai kode QR yang tersedia pada layar. Dengan begitu, Anda dapat mengakses informasi tambahan mengenai penilaian kinerja penyedia secara lengkap dan praktis. Ayo, lakukan penilaian kinerja penyedia. Langkah kecil untuk perubahan besar.